warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Naira. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sistem hidrolik. Tentunya kita akan belajar apa itu hukum Pascal dan apa itu sistem hidrolik, serta apa saja contoh penerapan sistem hidrolik dalam kehidupan sehari-hari. Tujuannya untuk apa kita belajar ini? Yaitu tentu saja kita akan mengetahui mengenai hukum Pascal, mengenai cara kerja dari sistem hidrolik, dan mengenai apa saja contoh penerapan sistem hidrolik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung saja. Hukum Pascal. Nah, hukum Pascal ini dinyatakan oleh seorang filsuf sekaligus ilmuwan dari Prancis, itu bernama Blaise Pascal. Nah, karena itu namanya hukum Pascal yang diambil dari nama penemunya. Si Blaise Pascal ini, dia menyatakan bahwa jika tekanan eksternal diberikan pada sistem tertutup, tekanan pada setiap titik pada fluida tersebut akan meningkat sebanding dengan tekanan eksternal yang diberikan. Di sini ada kata fluida. Fluida itu sendiri adalah setiap zat cair yang dapat mengalir. Nanti contohnya apa? Bisa air, bisa liquid, ataupun apapun zat cair yang dapat mengalir. Oke, penerapan hukum Pascal. Contoh alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal ini diantaranya ada dongkrak hidrolik, ada rem hidrolik, ada pompa hidrolik, dan kempa hidrolik, serta masih banyak contoh-contoh lainnya. Kita langsung saja masuk ke hidrolik. Apa sih hidrolik itu sendiri? Hidrolik itu terdiri dari dua kata, yaitu hidro yang berarti air dan aulos yang berarti pipa. Sehingga dapat disimpulkan hidrolik adalah suatu alat yang bekerjanya berdasarkan air dalam pipa. Nah, sedangkan sistem hidrolik itu sendiri adalah suatu rangkaian dengan menggunakan media liquid untuk mengangkat atau menekan dengan tenaga minimal sehingga menghasilkan tenaga optimal. Kalau hidrolik itu sendiri adalah alatnya yang bekerja berdasarkan air dalam pipa. Kalau sistem hidrolik itu adalah rangkaiannya yang menggunakan media liquid, bisa air atau apapun, untuk mengangkat atau menekan dengan tenaga minimal sehingga menghasilkan tenaga optimal. Keuntungan dari sistem hidrolik ini sendiri adalah tenaganya besar, sedangkan dimensi peralatannya kecil. Kemudian kecepatan gerak yang dapat diatur dan bervariasi. Mudah diubah arah geraknya. Kemudian pencegahan beban lebih yang sederhana konstruksinya, dan mudah dihentikan tanpa merusak. Oke, kita masuk ke dalam macam-macam sistem hidrolik. Yang pertama yaitu hidrostatis. Hidrostatis ini adalah pesawat hidrolik yang menggunakan sifat zat cair, yaitu dapat meneruskan tenaga atau daya ke segala arah. Jadi hidrostatis ini adalah medianya tadi adalah zat cair, sehingga zat cair itu dapat meneruskan tenaganya atau dayanya ke segala arah. Contohnya tadi adalah bisa dongkrak hidrolik, bisa rem derek lantai, ataupun yang lainnya. Kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah contoh dari hidrostatis, yaitu rem cakram. Ada handle remnya, ada master rem yang berupa zat cair atau liquid, kemudian ada kaliper, ada cakram, dan ada kampas. Bagaimana cara kerjanya? Ketika master rem masuk ke dalam tabung pertama, kemudian kita menarik handle remnya, maka cairan itu akan terdorong oleh handle rem dan masuk ke dalam kaliper, sehingga dia akan berfungsi dengan semestinya. Nah, coba perhatikan sekali lagi. Master rem masuk ke dalam tabung pertama, kemudian terdorong oleh handle rem itu sendiri, masuk ke dalam selang dan masuk ke dalam kaliper, maka akan berfungsi dengan semestinya. Besar atau tidaknya kaliper ini mendorong tergantung kita menarik handle remnya itu sendiri. Macam-macam sistem hidrolik yang kedua adalah hidrodinamis. Hidrodinamis ini adalah pesawat hidrolik yang menggunakan potensi zat cair yang bergerak.
sehingga menimbulkan atau memiliki tenaga hidrolik. Jadi hidrodinamis ini adalah sebuah pesawat hidrolik yang menggunakan tetap jet cairnya bergerak sehingga pergerakan jet cair itu bisa menimbulkan tenaga hidrolik. Contohnya turbin air, pembangkit listrik. Oke, kita lihat contohnya. Ini adalah contoh sistem hidrolik hidrodinamis, yaitu turbin, di mana ketika fluida itu masuk atau ketika air itu masuk ke dalam turbin tersebut, maka air itu akan menggerakkan turbin sehingga energinya akan berubah menjadi energi listrik. Oke, ini kita sering lihat di PLTA. Nah, ini adalah contoh sistem penerapan sistem hidrolik dalam kehidupan sehari-hari. Ketika fluida itu sudah menggerakkan turbin yang ada di bawahnya itu, kemudian air itu akan keluar kembali. Nah, ini adalah sistem hidrolik, yaitu turbin hidrodinamis. Oke, yang terakhir adalah rumus hidrolik. Rumus hidrolik ini atau rumus hukum Pascal dalam sistem tertutup ini adalah P keluar sama dengan P masuk. P itu adalah tekanan. Jadi tekanan yang keluar sama dengan tekanan yang masuk. Atau kita akan lebih mudah untuk mengingatnya adalah P1 sama dengan P2. Berarti tekanan yang masuk sama dengan tekanan yang keluar. Atau tekanan yang keluar sama dengan tekanan yang masuk. Kita ketahui rumus tekanan itu sendiri adalah P sama dengan F per A. Jadi rumus pompa hidrolik itu sendiri adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini sama saja dengan P1 sama dengan P2. Di mana F1 ini adalah gaya pada tabung pertama. Karena F itu adalah force, yang berarti adalah gaya. Berarti gaya yang masuk pada tabung pertama per luas penampang tabung pertama. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 atau gaya pada tabung kedua per luas penampang tabung kedua. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Penerapan rumus hidrolik akan kita bahas pada video berikutnya. Bye, see you in the next video.